tunjangan hari raya atau THR. Ya, hal itu menjadi salah satu yang paling dinanti-nantikan saat Lebaran Idul Fitri tiba, utamanya bagi para pekerja maupun pegawai negeri sipil. Namun masih banyak yang bingung bagaimana cara mengelola dana THR dengan baik, sehingga seringkali THR yang ada seakan numpang lewat saja di kantong. Untuk itu, Antara berbagi tips mengelola THR dengan bijak melalui penjelasan dari ahlinya, yakni perencana keuangan Safir Senduk. Buat saya adalah kalau Anda bisa menyisakan THR tersebut untuk ditabung dan diinvest buat bulan depan, buat bulan-bulan akan datang, it's okay, bagus ya. Tapi buat Anda yang THR itu memang habis dan nggak ada yang untuk ditabung di masa yang akan datang, nggak apa-apa juga karena namanya aja udah THR. THR kalau bisa nggak perlu habis, kenapa mesti dihabiskan ya? Yang namanya THR ya udah kalau bisa ya ada sisa, dan sisanya itu kita bisa tabung, kita bisa invest untuk bulan mendatang, untuk bulan-bulan mendatang lagi dan seterusnya. Dua-duanya oke, menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kalau misalnya THR-nya nggak habis ya kenapa mesti dipaksa untuk habisin, kan enggak ya. Jadi mengalokasikan THR kita dengan baik. Jadi yang pertama adalah pastikan yang kita lakukan adalah kita sisihkan dulu THR kita yang pertama kali adalah untuk THR karyawan atau pegawai yang memang bekerja di rumah kita. Ya, jadi kalau misalnya di rumah kita punya karyawan yang bekerja atau pegawai yang bekerja, pastikan THR untuk dia itu sudah siap. Lebaran kali ini berbeda, mudik itu dihimbau, pemerintah menghimbau supaya jangan ada mudik lebaran gitu ya. Nah, jadi saran untuk mempersiapkan dana buat mudik lebaran ini saya tiadakan. Kita langsung masuk ke yang berikutnya adalah siapkan dana untuk acara halal bihalal di rumah ya. Kenapa begitu? Karena kita harus akui bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas itu muslim, di mana kita punya kebiasaan kalau lebaran itu sanak saudara datang berkunjung, keluarga datang berkunjung, dan pada lebaran kali ini memang spesial. Kenapa? Karena yang berkunjung itu adalah yang lokasinya sama tinggal di satu kota yang sama, karena sekali lagi ada himbauan untuk tidak mudik lebaran. Dan ketika dia dikunjungi, ada biaya yang harus dia keluarkan untuk halal bihalal, untuk berkumpul, dan itu seringkali bagi sebagian keluarga itu nggak murah juga, itu nggak murah, sama sekali nggak murah. Mereka harus siapkan makanan dan lain sebagainya, dan kadang-kadang dalam satu hari kunjungannya itu bisa berkali-kali sehingga makanan yang disiapkan tuh harus agak-agak banyak. Dan yang keempat itu adalah siapkan juga dana untuk apa? THR itu bisa kita gunakan juga untuk apa? Untuk libur lebaran. Jangan lupa bahwa biasanya setelah lebaran ada masa beberapa hari libur lebaran. Nah, ini yang menarik, biasanya libur lebaran ini pengeluaran keluarga ini juga cukup lumayan ya. Mereka ajak orang tuanya atau orang tua ngajak anaknya. Ini lumayan juga menghabiskan dana yang cukup lumayan. Safir menjelaskan bagi keluarga yang tak bisa bertemu langsung, silaturahmi tetap bisa dilakukan secara virtual. Bahkan angpau lebaran juga dapat dibagikan dengan mudah. Karena saat ini telah banyak dompet digital yang bisa digunakan untuk mentransfer sebagian dana THR kita bagi keluarga yang jauh di mata. Jadi meski di tengah situasi pandemi, silaturahmi tetap berjalan lancar dan THR bisa termanfaatkan untuk berbagi dengan sanak saudara seperti di hari-hari normal biasanya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.